Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Smanifa News TV dimanapun berada. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah, sukses dan dilancarkan aktivitasnya. Baik, alhamdulillah pada pagi hari ini Smanifa kedatangan tamu-tamu yang sangat spesial sekali. Baik itu dari segi profesinya, baik dari segi itu wajahnya pun sangat sumringah sekali. Terutama yang hadir di depan saya saat sekarang ini adalah Bapak Bupati Agam, Bapak Alwerman. Alhamdulillah bisa hadir Pak. Andri Warman. Oh, maaf sekali Pak karena grogi mungkin Pak. Biasanya saya cuman naik di AWR aja Pak, tapi sekarang alhamdulillah saya bisa berada langsung di depan Bapak. Alhamdulillah saya sangat senang sekali Pak. Oke Pak, selamat datang kami ucapkan Pak di SMA Negeri 1 APAK Pak. Pagi ini gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Dan selamat untuk seluruh anak-anak yang hari ini dimulai pembelajaran langsung di sekolah SMA Negeri 1 APAK. Iya, alhamdulillah ya Pak ya. Oke Pak, sebelumnya minal aidin wal faizin nih Pak ya. Kita mohon maaf lahir batin, kita udah melaksanakan Idul Adha kemarin ya Pak. Baik Pak, sedikit mau bertanya dengan Bapak, terutama Bapak kan seorang pengusaha iya, akademisi iya, dosen iya, dan juga seorang ayah, politisi juga iya, sebetulnya juga seorang ayah. Lalu bisa di-share ke kami nggak Pak, bagaimana pengalaman Bapak atau gimana sih cara Bapak bisa mendapatkan kesuksesan itu gimana sih Pak gitu Pak? Oke, baik, terima kasih. Yang pertama tentu saya ucapkan selamat kepada Padang TV yang hari ini bisa bekerja sama dengan Pemda Agam dan SMA Negeri 1 APAK yang berada di Lambah yang hari ini kita live. Yang kedua tentu saya mengucapkan juga selamat kepada Bapak Kepala Sekolah. Hari ini adalah pembelajaran tatap muka hari pertama yang alhamdulillah bisa langsung, bisa live dan telah melalui COVID-19, mudah-mudahan tetap muka ke depannya bisa berlangsung rutin. Yang berikutnya juga selamat kepada SMA Negeri 1 Lambah, itu atas kehadiran Bapak Al-Hadi selaku alumni SMA 1 Lambah yang jauh-jauh datang dari Jakarta, dan beliau adalah mungkin saya sebut salah satu dari alumni yang berprestasi. Tadi beliau sudah cerita bagaimana beliau tamat dari SMA Negeri 1 Lambah ini, yang tadinya saya teringat kata-kata beliau tadi, kalau beliau masuk di SMA Negeri 1 Bukit Tinggi mungkin beliau cuma jadi kambing. Tapi beliau di SMA 1 Lambah jadi harimau. Jadi harimau. Luar biasa. Luar biasa. Jadi kalau di SMA 1 Bukit Tinggi mungkin jadi adik kelas saya. Tapi di sini beliau menjadi motor, dan saya melihat alumni SMA Negeri 1 Lambah dari angkatan pertama, angkatan 84 sampai sekarang itu sudah banyak yang menjadi alumni yang sukses, baik di bidang sipil maupun di bidang militer, di bidang akademis, di bidang juga pengusaha atau wirausaha. Jadi sekali lagi saya tentu mengucapkan selamat kepada SMA Negeri 1 Lambah APAK. Itu kira-kira. Terus yang kedua tadi ditanya bagaimana kiat sukses barangkali. Tadi kita bincang-bincang dengan Pak Al-Hadi. Sebenarnya nasib kita hampir sama, cuman bedanya saya itu dari kecil memang ditempa di apa istilah saya itu dengan ekonomi yang begitu sulit di rumah, karena saya anak keempat dari 5 bersaudara. Kalau Pak Al-Hadi tadi anak kelima dari 7 bersaudara, 6 laki-laki ya Pak ya, 1 perempuan. Saya juga begitu, 4 laki-laki 1 perempuan. Saya anak nomor 4. Dan kita memang tidak bisa mengingkari takdir dan kenyataan, karena saya umur 2 tahun sudah ditinggal oleh seorang bapak. Jadi saya berjuang dengan orang tua perempuan, apalagi semenjak tahun 75 kakak saya yang nomor 3 merantau ke Jakarta. Kita selama kurang lebih 6 tahun tinggal bertiga dengan ibu, dengan adik Andri Warti yang tadi teman-teman juga dari guru-guru yang ngajar di sini, alumni SMB 3 Tanjung Alam. Jadi berjuang dari nol. Nah, saya dari kecil itu ke sawah, saya dari kecil itu tukang jahit, tapi nggak ada kata menyerah di saya. Sama dengan Pak Al-Hadi tadi, di kamar saya waktu di rumah saya tulis saya harus jadi sarjana. Padahal tuh logika berpikir nggak mungkin saya jadi sarjana, tapi karena niat saya jadi sarjana,
Dan alhamdulillah Tuhan mengabulkan. Dari 5 bersaudara cuma satu-satunya saya yang sarjana. Kakak saya nomor 1 nggak tamat SMA 1 Bukit Tinggi, kakak nomor 2 nggak tamat SMP Tanjung Alam, kakak nomor 3 tamat SMA 1. Saya alhamdulillah bisa jadi dokter. Adik saya yang nomor 5 itu tamat SA Bukit Tinggi. Jadi apa kata kunci? Saya termasuk orang yang gigih, berjuang. Dan di Jakarta pun saya jadi tukang jahit karena niat saya di Jakarta ingin masuk di UI kedokteran. Nah, saya hobinya hitung-hitungan. Tapi saya waktu itu tes berdua dengan teman saya Andevi, orang Kota Tua Balai Gurah. Dia terima di ITB, saya alhamdulillah nggak diterima. Tapi nggak pernah menyerah, jadi tukang jahit di Jakarta. Dan akhirnya saya masuklah kuliah di Trisakti Jakarta, D3 Manajemen Transportasi Udara. Nah, dari situlah saya berjuang, akhirnya bisa menyelesaikan S3 di bidang ilmu manajemen sumber daya manusia. Dan di politik saya juga berkarir dari 98, saya bergabung dengan Partai Amanat Nasional karena saya keluarga keturunan dari Muhammadiyah. Nah, wirausaha saya mulai tahun 2002 dengan mendirikan AWR. Mungkin Ibu sering naik AWR ke Padang. Langganan. Nah, karena AWR itu adalah dengan modal nekat saya berada di Jakarta. Saya dirikan AWR dengan dikelola oleh tim. Tapi alhamdulillah sampai sekarang berkembang dari 6 unit L300. Sekarang kita punya armada kurang lebih 80 untuk melayani penumpang, melayani kargo dan lain-lain, termasuk logistik dan lain-lain. Jadi kata kunci dari semua itu adalah pekerja keras, gigih. Nah, makanya alhamdulillah sekarang saya dikasih kepercayaan Pak Kepala Sekolah dapat mobil dinas BA1T. Itu saya plesetkan. BA itu adalah banyak AK, karena kalau nggak banyak AK nggak akan sukses. Nah, satu itu target, saya nggak mau jadi wakil bupati, saya maunya jadi bupati. Kalau toh nanti saya mencalon jadi gubernur, saya juga nggak mau jadi wakil gubernur, saya jadi gubernur. Tapi niat saya belum ada ke situ. Kenapa? Karena gubernur sekarang adik kelas saya di semester 1. Biar dia yang melanjutkan 2 periode. Mudah-mudahan saya juga di Agam dia kasih amanah 2 periode. Amin. Menjadi bupati. Saya ingin membangun Agam yang lebih maju. Tentu dimulai dari segi pendidikan, dimulai dari segi SDM, sumber daya manusia. Alhamdulillah kami tadi menyampaikan yang Pak Al-Hadi, banyak nanti program yang akan kita buat, termasuk dengan Bapak Kepala Sekolah nanti apa kira-kira program dalam rangka pengembangan SDM yang ada di Kabupaten Agam, baik SDM secara reguler dalam tanda kutip sekolah yang normal, mungkin dari TK, SD, SMP, SMA, atau sekolah agama, tafiz, adat istiadat, dan saya juga punya program Pak Aladi membuat kampung Inggris. Jadi kita di Agam sudah membuat 5 nagari percontohan untuk kampung Inggris di Kecamatan Ampeangke, Nagari Biaro Gadang, persisnya di Tanjung Alam, di Kecamatan Matua di Nagari Lawang, di Kecamatan Sungai Pua di Nagari Batu Palano, di Kecamatan Cilatangkamang Nagari Gadui, dan Kecamatan Buwasung Nagari Mangopoh. Itu 5 nagari percontohan kampung Inggris, dan itu nanti pesertanya adalah anak-anak yang ada di kampung-kampung terkait, di kecamatan terkait, dan itu gratis, tidak dipungut biaya 1 sen pun. Dan target kita mereka-mereka yang nanti ikut kursus di situ itu nanti akan diterima di perguruan tinggi negeri yang berkualitas, dan itu akan menjadi bibit unggul generasi muda ke depan di Kabupaten Agam. Kalau 5 kampung Inggris ini sukses, bisa seperti Pak Al-Hadi, bisa kuliah di Amerika. Nah, kita juga punya keinginan seperti itu, Pak. Jadi kalau saya biarlah kuliah saya di dalam negeri aja. Saya sempat Pak kuliah di Malaysia, di Kedah Alostar, tapi gagal, ya nggak apa-apa. Gagal saya jadi dokter di sana, tapi tetap jadi dokter. Jadi niat saya tadi jadi dokter, Allah mengizinkan malah jadi doktor. Syukur alhamdulillah. Jadi BA1T tadi banyak akan nomor 1, dan T-nya adalah tagih. Nggak ada kata yang nggak bisa di diri saya kalau kita mau berjuang habis-habisan, dan alhamdulillah dibuktikan dengan hasil yang ada sekarang. Jadi sekali lagi terima kasih banyak pada masyarakat Kota Agam, dan tentu khususnya hari ini SMA Negeri 1 Ampeangke atau SMA Negeri Lambah. Mudah-mudahan ke depan bisa jadi barometer di Kabupaten Agam untuk tingkat SLTA. Karena kita punya target, kalau bisa SMA Negeri 1 Ampeangke ini bisa menjadi sekolah boarding school. Kita akan usahakan dengan pihak provinsi
Dan kemarin sudah kita letakkan batu pertama cikal bakal untuk menjadi boarding school. Jadi mudah-mudahan ini bisa terrealisasi, dan saya sangat-sangat ingin sekali kalau memang ini bisa terrealisasi boarding school. Nah, saya sangat yakin karena saya seorang dosen, sekolah boarding school pasti mutunya lebih baik dengan sekolah yang biasa. Pasti itu. Pasti, insya Allah. Soal mudah. Mungkin itu kira-kira dari saya, dan sekali lagi saya ucapkan selamat Bapak Kepala Sekolah. Mudah-mudahan SMA Negeri 1 Ampengke ini menjadi SMA negeri percontohan yang ada di Kabupaten Agam. Sekian, terima kasih. Ya, menarik ya Pak ya. Jadi intinya dalam sebuah perjuangan itu harus ada kata sungguh-sungguh. Oh, iya. Seperti kata BA1T. T. Banyak AK, nomor satu Target. target. Oh iya. Ya Pak ya. Berarti agak bisa juga namanya. Seperti kata menjada wajada Pak. Ya. Saya pernah baca novelnya itu Pak, Anwar Fuadi. Ya, Anwar Fuadi. Itu kan beliau menceritakan bagaimana seorang anak nagari Maninjau, bagaimana dia ingin menuntut ilmu yang kemudian didorong oleh orang tuanya untuk masuk ke pesantren Gontor. Sebenarnya hatinya nggak mau Pak, Ya. tapi karena dorongan orang tua yang memang mencipkal bakali seperti Buya Hamka, Ya. akhirnya dia menyemangati diri dengan hadiah 1 pena dari orang tuanya, sehingga dia untuk ya sama ya Pak ya, iya si tokoh Alif itu Pak, akhirnya beliau sungguh-sungguh, akhirnya dia bisa mencapai cita-citanya sehingga dia bisa menjadi pembicara di Amerika dengan modal menulis tadi gitu Pak. Alhamdulillah. Mungkin saya tambah sedikit. Ya. Jadi saya juga bersama dengan Pak Aladi, karena memang nasib saya kurang beruntung. Saya bertiga, ibu, adik saya Bu Andriwarti dan saya Andriwarman. Tahun 81 itu saya si Malakama Pak. Apakah saya bertahan di Sumatera Barat ataukah saya pergi ke Jakarta? Karena kakak saya tiga-tiga di Jakarta. Saya minta izin ke orang tua, ke emak saya, "Mak, boleh enggak UM ke Jakarta?" Mengang ke Jakarta, ke kuliah. Jual piti kuliah, ya pokoknya musau lah. Terus akhirnya saya datang ke paman saya. Saya tanya, "Mak, Madang, belum tamat SMA, ke kuliah Jakarta, kuliah." "Mak, silakan. Tapi Mak tinggal di rumah, karena si Malakama saya harus ninggalin ibu saya dan adik saya perempuan. Tinggal berdua. Tapi kata paman saya, silakan berangkat, nanti ibu saya ngurusin." Jadi itu sangat-sangat semalakama, karena kalau saya di Unan mungkin saya terima waktu itu di kedokteran, tapi dari mana uang kuliah? Nggak ada, kita nggak punya duit. Tapi kalau saya ke Jakarta, kakak saya tiga-tiganya sopir taksi di Jakarta, Pak. Nah, saya sambil ngejahit. Jadi itulah sejarah. Jadi ada pesan satu dari ibu saya waktu ke Jakarta, ini nggak akan saya lupa. Liang pai, tapi jangan lupa Om Joden. Jadi boleh pergi, tapi jangan lupa dengan ibu. Terus. Jadi akhirnya, alhamdulillah, saya berangkat dari Sarjana dan saya sampaikan niat saya tahun 91. Saya udah, ya katakanlah udah ada rezeki. Saya berangkatnya ibu saya pergi haji ke Tanah Suci 91. Ini cerita itu. Tapi beliau kurang fit. Akhirnya tahun 96 beliau datang lagi ngomong ke saya, "Wem, Mak kepingin haji sekali lagi Bulia." "Boleh Mak, silakan Mak. Tapi syaratnya cik ni Mak." "Apa syaratnya?" "Amak tak usah pergi surang. 91 saya Mak pergi surang sakit. Nah, Amak harus dikawani." Dan ambo ajak lah Mak motor ke Jakarta pakai baju rutin itu naik di tabing, pakai baju kelebu taruang. Jadi kalau beliau ke Jakarta diantar oleh suaminya Andriwarti ke Tapiang, ambo jemput di Soekarno Hatta karena ambo punya pas pelabuhan kan orang transportasi. Nah, kubur Jakarta kumpul di rumah kakak. Nah, katanya dia kepengen aja dia. Oke, kalau itu pilihlah dia Mak anak apa nama Rampe, sian akan mengawani. Dia pilih saya kawan inilah beliau naik haji tahun 97, 40 hari tidak pakai yang plus reguler. Ambo kawan selama 40 hari, di sini lah berkah. Setelah 97 itu, ambo kawan yang mak beruji rasa kiados, sekolah bisa. Alhamdulillah. Jadi apa kata kunci? Ibu jangan lupa pada kedua orang, karena orang tua kan segala-galanya. Kebetulan saya ibu, saya dengan ibu benar-benar manut. Mungkin itu kira-kira pesan-pesan untuk anak-anak generasi muda. Jangan lupa
jangan melawan kepada kedua orang tua. Karena orang tua kita adalah segala-galanya. Dialah yang melahirkan kita, dia yang mendidik kita. Jadi sekali lagi, alumni SMA Negeri Lambah ini mudah-mudahan banyak yang sukses. Oke, baik. Pak, sangat menarik sekali apalagi. Ada satu lagi, Ya, lupa. oke Pak, silakan. Tadi bicara buku. Iya, buku. Saya juga sedang mengarang buku. Ya, dan ada lukisan buku saya. Kalau Pak Haladi nanti mampir ke rumah dinas belakang balok, ada lukisan Andri Warman menjadi tukang jahit yang dilukis oleh anak tuna rungu. Nah, menjahit bendera merah putih. Ada dilukis. Nah, jadi saya ingin bikin buku dari tukang jahit jadi bupati. Soalnya buku itu akan kita launching tahun 2023. Yang tukang launchingnya siapa? Yaitu adik kelas saya di SMP 3 Malam, Efrion Baikuni. Kemudian adik kelas saya di SMA 1 Bukit. Jadi judulnya dari tukang jahit jadi bupati. Saya mau baca buku. Inovasi. Nah, salah. Saya Nanti. termotivasi. Oke. Iya. Baik. Iya Pak, sangat menarik sekali ya Pak. Kalau bicara orang tua memang hati anak siapa yang nggak terenyuh ya Pak ya. Oke Pak. Ini Pak, terkait dengan program pemerintah tadi yang Bapak bilang ada Kampung Inggris. Boleh nggak kami lebih tahu Pak, apalagi program-program yang disediakan oleh pemerintah Agam untuk meningkatkan sumber daya manusia tentunya di bidang pendidikan Pak, selain dari Kampung Inggris tadi Pak? Jadi ada 3 program utama saya. Pertama, program untuk anak-anak tamat SLTA memberikan beasiswa kurang lebih 100 orang per alum. Dan sudah kita bukti ke tahun pertama kemarin 110 orang putra-putri Agam kita beri beasiswa, kita sebut namanya tunjangan biaya hidup. Itu tanpa diikat dengan selembar materai pun. Kita ikhlas selama 4 tahun dia kuliah silakan, tapi dengan catatan IPK harus di atas 3. Kalau IPK di bawah 3 otomatis gugur. Nah, tapi kita beri satu semester boleh nggak 3. Karena kalau kadang-kadang kan ya 1 kali mungkin aja ada kepleset gitu kan. Tapi kalau sampai 2-3 semester di bawah 3 gugur dapat beasiswa. Tapi kalau 1 kali dan asal IPK-nya masih di atas 3. Misalnya gini, IPK-nya udah 3,4. Tapi mungkin di semester tertentu IP-nya cuma 2,5 misalnya. Tapi diambil rata-rata masih di atas 3 tetap kita lanjutkan. Jadi itu satu. Kedua, saya juga ingin mendidik para wali nagari atau perangkat negari untuk kuliah di Universitas Indonesia. Kita ada MOU, waktu itu Pak Al-Hadi hadir di Depok. Nah, kita akan didik perangkat negari ini belajar ilmu administrasi. Karena jangan sampai nanti terjadi penyelewengan di negara-negara terkait kalau dia nggak mengerti tentang ilmu administrasi. Yang ketiga, saya mendorong ASN di Kota Agam ini untuk melanjutkan studi. Besok kita akan MOU dengan UNP. Besok. Yang lain kita sudah lakukan MOU. Target saya ke depan, karena saya basicnya adalah seorang guru, garis miring dosen. Saya berharap selama saya jadi bupati di Kota Agam ini, kalau bisa seluruh guru-guru yang ada di Agam ini minimal S2. Nggak ada lagi guru-guru yang S1. Iya. Kita bantu nanti baik secara moral maupun secara material untuk dia melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Kita udah MOU dengan UT, kita ada MOU dengan beberapa perguruan tinggi, kita besok MOU dengan UNP. Jadi target saya masalah pendidikan, masalah SDM ini harus yang nomor 1. Kalau SDM pendidikan itu udah bagus, kita enak ngaturnya. Karena buktinya apa? Saya akademisi, dosen, itu kira-kira. Jadi itu salah satu anu kita. Yang umum tadi, dan di bidang agama kita banyak kan pondok-pondok pesantren di Kota Agam ini. Kita nomor 1 Pak di Sumatera Barat, ada kita 17 pondok pesantren dari 19 kota kita nomor 1. Terus semua rumah tahfiz, dan akhir tahun 2022 nanti kita akan adakan lomba tahfiz Kabupaten Agam kerjasama dengan Kemenak dan Majelis Ulama Indonesia. Siapa nanti pemenangnya berdasarkan kelasnya akan kita berangkatkan umroh ke tanah suci. Itu target kita. Mungkin 5 atau sampai 10 kelas. Nah, tadi kan ada anak sini yang udah hafal 33 juz, silakan ikut nanti. Ikut dengan sesuai dengan anunya, kelompok-kelompok. Jadi kita nggak ada mengikat dari mana, pokoknya asal KTP Agam. Syarat Pak, KTP-nya Agam. Karena kita membangun putra putri Kabupaten Agam. Oke, baik. Masya Allah sekali programnya Pak ya, semoga bisa terwujud ya Pak Amin. ya.
Satu lagi Pak, pertanyaan terakhir sebelum kita closing Pak. Apa harapan Bapak untuk SMA Negeri 1 Ampe-Angke ke depannya Pak? Oke, harapan saya yang pertama, sudah saya sampaikan berkali-kali, kalau bisa SMP 1 Ampe-Angke boarding school. Karena semua sarana prasarana menurut saya memungkinkan. Kita punya lahan yang cukup, kita juga tidak terlalu di pinggir jalan raya. Ya kalau di pinggir jalan raya kan agak bising juga. Iya. Kalau SMA 1 Tritangkamang memang ngotot juga, tapi lahannya sempit. Iya. Kalau kita lahan kita masih luas, kita udah cek ke belakang Pak Aladi, masih banyak ruangan, masih banyak tanah. Nah, tinggal nanti bagaimana teknis tentu kita kerjasama dengan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pendidikan, karena saya sangat-sangat yakin kalau ini udah jadi boarding school, nah, nanti mungkin kita buat dua model, ada yang reguler, ada yang boarding school. Nah, yang boarding school saya sangat-sangat yakin anak-anak itu nanti pasti berkualitas. Kita buktikan nanti. Untuk bisa membuktikan, tentu kita jadikan dulu ini boarding school. Kita ingin bukti tapi nggak jadi boarding school, ya nggak apa yang kita buktikan. Iya. Saya ingin boarding school dan kalau bisa tentu menjadi SMA terbaik di Kabupaten Agam. Ini motivasi kepada Bapak Kepala Sekolah, motivasi kepada guru-guru, karena menurut hemat saya kalau udah menjadi yang terbaik ke depannya enak. Kita buktikan, saya alumni SMA 1 Bukit Tinggi, tadi udah saya sampaikan, sekarang SMA 1 itu luar biasa. Gubernur Sumatera Barat sekarang alumni SMA 1. Bupati Kabupaten Agam udah 4 orang alumni SMA 1. Kapan alumni SMA Negeri Lambah ini jadi bupati, jadi gubernur, jadi wali kota dan lain-lain, jadi dirjen, jadi jenderal. Sudah ada jenderal bintang 2 ya, Pak Muhammad Hasan ya, bintang 2 ya. Nah, tentu kita harapkan beliau bintang 4. Luar biasa. Alhamdulillah ya Pak ya. Semoga apa yang Bapak sampaikan, apa yang Bapak cita-citakan tadi, khususnya untuk SMA Negeri 1 Ampe-Angke dimudahkan Allah, dan kami pun bisa mengamanahi apa yang telah menjadi cita-cita Bapak. Oke Pak, terima kasih untuk waktunya, untuk informasinya, kesempatannya, pengalamannya sangat, khususnya saya Pak ya. Apalagi soal orang tua tadi saya sangat terjun gitu loh Pak. Oke. Oke. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.